Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hirdes Harlandiwanto, salah satu dosen di Stikes Banyuwangi. Saya mengajar di program studi Promasinas, di mana bidang pengajaran yang saya tekuni yaitu keperawatan dewasa, digestive system atau sistem pencernaan. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan salah satu prasat dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemasangan nasogastrik tube atau biasa disebut dengan NGT. Pada mata kuliah ini ada beberapa dosen pengajar, antara lain Nurse Masroni MS in Nursing, Nurse Solihin Magister Keperawatan, Nurse Anissa Magister Keperawatan, dan saya sendiri Nurse Hirdes Harlandiwanto Magister Terapan Keperawatan. Pada kurikulum S1 Keperawatan, mata kuliah keperawatan dewasa sistem pencernaan ini merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada semester 4 dengan bobot 4 SKS. Diharapkan mahasiswa yang telah lulus semester 4 dapat menguasai capaian pembelajaran lulus program studi atau CPL Prodi, antara lain 1. Menguasai konsep teoritis ilmu biomedik, 2. Menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, 3. Menguasai konsep dan teknik penegakan diagnosis asuhan keperawatan, 4. Menguasai konsep teoritis komunikasi terapeutik, 5. Menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan pada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, 6. Menguasai metode penelitian ilmiah, 7. Menguasai konsep evidence based nursing. Pembelajaran mata kuliah menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, mahasiswa menerima materi yang diajarkan beserta materi yang dipraktekkan, di mana materi yang diperoleh berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah yang disebut CPMK, yang dikemas lebih spesifik dari CPL. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dicapai yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup keperawatan dewasa sistem pencernaan. 2. Mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem pencernaan. Pada aspek interaction, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya pada hal yang mungkin tidak dimengerti pada saat diberikan materi. Dan pada aspek asesmen, mahasiswa dilakukan evaluasi dari proses pembelajaran. Berikutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran di laboratorium untuk salah satu pertemuan, yaitu praktek pemasangan NGT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Siang. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian alfiah. Dalam kesempatan siang hari ini, sesuai kontrak yang sudah kita buat beberapa waktu yang lalu, kita akan mempraktekkan tentang pemasangan NGT. Ada yang tahu apa itu NGT? Memasukkan selang ke daerah abdomen. Memasukkan selang ke dalam daerah abdomen melalui mulut. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempraktekkan tentang masukkan selang melalui mulut. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan pemasangan NGT. 2. Mahasiswa mampu untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien
dengan gangguan sistem pencernaan atau digestive system. Oke. Saya akan melakukan pemasangan NGT. Yang pertama kali yang harus dilakukan apa? Adalah Relaksasi. di mana saya akan mengatur pencahayaannya, kemudian sirkulasi udaranya. Yang berikutnya adalah fase apa? Persiapan dari klien. Saya akan coba melakukan PHSP, yaitu membina hubungan saling percaya kepada pasien. Bapak Anggoro, apakah benar dengan Bapak Anggoro? Bisa dilihat gelangnya? Oke, benar. Pada siang hari ini, perkenalkan saya Nurse Harlan yang shift pada siang hari ini, di mana pada kali ini saya akan coba memasang NGT, Pak, pada Bapak. NGT itu adalah pemasangan selang yang untuk memberikan nutrisi cairan, ya, karena Bapak terindikasi sulit untuk malam. Ya. Harapannya pada pasang selang NGT Bapak bisa menerima nutrisi dengan baik. Waktu yang saya butuhkan kurang lebih antara 10 sampai 15 menit, dan saya berusaha untuk membuat Pak Anggoro nyaman. Dan nanti ketika dilakukan pemasangan, Bapak ikuti aba-aba dari saya. Ada yang mau ditanyakan Pak Anggoro? Oke, kalau mungkin tidak ada, saya akan memposisikan klien senyaman mungkin. Pak Anggoro, apakah posisi seperti ini nyaman? Apakah rasa sesak? Kalau rasa bisa dinaikkan menjadi semi forward. Berapa derajat? 45. derajat. Oke. Apakah seperti ini sudah cukup, Pak Anggoro? Kalau sudah cukup, ya, saya akan mencoba memasukkan selang NGT. Kalau mungkin dirasa belum cukup, bisa dilakukan oksigen menggunakan sangat panul kurang lebih dari 1 sampai 3 liter per menit. Karena Pak Anggoro sudah nyaman, tidak perlu biarkan oksigen. Kemudian selesai persiapan pasien, persiapan lingkungan sudah, kemudian apa lagi yang harus disiapkan? Persiapan alat. Jadi alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah porentan, kemudian yang kedua ada plaster, kemudian ada gel. Nah, plaster di sini bisa langsung disiapkan, digunting, ya. Karena kalau nanti disiapkan pada waktu fase kerja, khawatirnya lengket ketika kita sudah memasangkan handscoop. Kemudian ada stetoskop, ada apa ini? Di mana pada instrumen ini isinya adalah peralatan-peralatan steril seperti selang NGT, kemudian ada split 60 cc, kemudian ada split 5 cc, dan kemudian ada tong spatula. Kemudian berikutnya alat yang dibutuhkan ada apa ini? Kemudian ada handscoop. Di sini saya punya 2 handscoop, ada yang steril dan kemudian ada handscoop yang bersih. Di mana pemakaiannya ketika saya akan melakukan pemasakan selang NGT, maka saya akan mengganti dari handscoop bersih ke handscoop steril. Kemudian berikutnya ada oke. Kemudian ada apa? Hand sanitizer, mana tahu tidak ada air yang mengalir. Oke. Persiapan alat sudah, kemudian persiapan lingkungan sudah, persiapan pasien sudah, kemudian apa selanjutnya? Fase kerja. Oke, fase kerja. Di mana di dalam fase kerja itu yang pertama kali dilakukan adalah apa? Melakukan cuci tangan. Baik, saya hanya melakukan cuci tangan 6 langkah dengan waktu yang saya butuhkan kurang lebih 60 detik dengan air yang dingin.
tangannya, kemudian menggunakan sabun secukupnya, gosok-gosok. Sudah, kemudian kita bilas menggunakan air yang mengalir. Selesai, kemudian kita lakukan dan selesai, kemudian kita keringkan menggunakan tisu kering sampai kering. Sudah. Setelah itu menggunakan handscoon bersih. Bukan pemasangan handscoon, di mana handscoon ini handscoon bersih. Kita identifikasi dulu untuk pemasangan handscoonnya, mana yang untuk tangan kiri dan mana yang untuk tangan Kanan. Selanjutnya kita akan memasang pengalas kepada klien. Pengalas ini bisa diletakkan di samping klien, tepat di bawah telinga, atau di atas klien, tepat di atas dada. Tujuannya apa? Tujuannya agar mana tahu kita memasukkan cairan tidak mengenai baju dari Pasien. atau mungkin linen yang dipakai oleh. Kemudian berikutnya ada celemek di sini. Celemek fungsinya untuk apa? Melindungi diri Untuk melindungi diri kita bersihkan cairan. bersihkan cairan. Oke, sudah. Bahan celemek sudah. Kemudian berikutnya apa? Kita akan mengukur dari selang NGT berapa panjang yang diperlukan. Caranya yaitu adalah mengukur selang mulai dari ujung telinga sampai di area prosesus voice. Kemudian kita tandain, ya. Sudah kita tandain. Nah, kita buka bak instrumen. Nah, ketika kita buka bak instrumen, inilah saatnya kita mengganti Handscoon. dari handscoon bersih ke handscoon steril. Dekat bisa, dekat ya. Kemudian saya sudah memakai handscoon steril. Nah, kemudian saya akan mengambil alat yang ada di bak instrumen. Karena saya sudah pakai handscoon steril, saya tidak memerlukan goretan, karena goretan ini adalah salah satu alat bantu kita di mana kita tidak steril, tapi alat yang akan kita ambil steril. Tapi kalau sudah sama-sama steril, sudah tidak perlu goretan. Kemudian saya ambil dari selang NGT dari bak instrumen. Nah, karena ini terlalu panjang dan selang NGT nggak boleh terkena yang non steril, makanya yang harus kita lakukan adalah menggulungnya sampai di mana sesuai dengan kebutuhan kita. Karena ini sudah kita tandai tadi, kita akan coba memasukkan. Oke. Kemudian
Setelah itu setelah kita gulung, saya on-kan yang tadinya awalnya itu steril menjadi bersih. Tujuannya apa? Untuk mengambil gel. Kalau tidak mau di-on-kan, berarti harus ada asisten. Berhubung saya ini saya on-kan, saya nggak perlu asisten. Kemudian kita lumuri selang NGT ini sampai di mana sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian sudah, setelah itu kita masukkan selang NGT. Selang Pak Anggoro, saya sebentar lagi akan masukkan selang NGT. Bapak mohon untuk menelannya aba-aba dari sana. Dimengerti Pak Anggoro? Baik, kalau seperti itu saya akan langsungkan. Ayo Pak, 1, 2, 3, telan. Nah, ketika kita bilang telan, kita dorong telan NGT kepada lagi Pak, 1, 2, 3, dorong lagi. Terus kemudian sampai di mana? Sampai di yang kita tandai. Nah, lagi Pak, 1, 2, 3, pelan. Nah. Ya. Terus kemudian kalau sudah selesai, kita melakukan auskultasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk apakah benar selang NGT itu masuk ke dalam rongga pencernaan. Kemudian kita lakukan auskultasi di daerah torakal. Kalau terdengar ada udara, berarti salah. Kemudian kita lakukan auskultasi di daerah abdomen. Kok sepertinya dengar udara? Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan sekuit 5 cc, kita dorong sekuit 5 cc, kemudian kita lakukan auskultasi di daerah abdominal. Seperti ada hembusan angin, berarti betul. Nah, kemudian kita lakukan aspirasi lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan kembali apakah benar bahwa selang NGT itu masuk di daerah lambung. Ya. Dalam aspirasi yang keluar adalah cairan apa? Hijau. Berarti sudah betul. Ya. Itu adalah asam lambung. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan fiksasi di daerah sekitar mulut atau di daerah sekitar pipi. Lakukan fiksasi di daerah sekitar pastikan ujung dari selang ini tidak menghadap ke bawah, karena kalau menghadap ke bawah nanti cairan yang sudah masuk keluar. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan merapikan peralatan yang sudah kita pasang skut, dan kemudian sambil kita tanya bagaimana respon dari klien setelah dipasang selang NGT. Ya. Bagaimana Pak Anggoro, pemasangan selang NGT sudah selesai? Apakah yang dirasakan sudah nyaman? Dan setelah ini saya akan masukkan susu
untuk Pak Angga. Kita rapikan alat, kita lepaskan helmet. Dan sudah kita rapikan alat, kita lakukan terminasi. Pak Anggoro, terima kasih karena pemasangan itu sudah selesai dan Pak Anggoro sudah kooperatif terhadap saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon izin, nanti kalau ada apa-apa silahkan tekan bel yang ada di atas Pak Anggoro agar nanti saya atau mungkin teman nurse yang ada di nurse station bisa melayani kebutuhan Pak Anggoro. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah evaluasi selesai, kita lakukan dokumentasi, kita tuliskan nama tindakannya, hari, tanggal, jam, dan kemudian respon klien seperti apa, dan kemudian paraf atau tanda tangan kamu. Untuk pemasangan NGT, ada yang mau ditanyakan? Saya Bapak. Oh iya, oke. Mengapa ketika selang dimasukkan, pasien dianjurkan untuk menelan dengan waktu yang bersamaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada, bagus ya pertanyaannya. Kenapa kok ketika melakukan pemasangan NGT harus dilakukan bersama-sama apa-apanya dari perawat? Karena apa? Untuk menghindari refleks muntah. Ya, refleks nanti kalau kita tanpa koordinasi langsung main dorong saja, ya, harapannya nanti memunculkan rasa muntah dan juga mengurangi kenyamanan. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Kemudian setelah evaluasi selesai, kita lakukan dokumentasi, kita tuliskan nama tindakannya, hari, tanggal, jam, dan kemudian respon klien seperti apa, dan kemudian paraf atau tanda tangan kamu. Baik, terima kasih. Kalau mungkin tidak ada, praktikum kali ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.